Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, apa kabarnya? Sehat semuanya? Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita mau panjatkan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kasih setia-Mu selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tempat ini. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan kekuatan dan boleh pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sudah siap saudara-saudara? Amin, puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan lanjut pujian kita dengan lagu Ku Bersyukur Padamu Oh Yesus. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku.
bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sungguh ya Bapak Ibu Saudara, tiada hari tanpa mengucap syukur. Dengan bersyukur kita dapat melewati semuanya dan mendapatkan kekuatannya daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan pujian lebih dalam, ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Mari Bapak Ibu, biarlah kita mau menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Bagimu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu, mari kita mau menyembah Dia Tuhan. Mari kita mau fokuskan hanya untuk menyembah dan memuji Dia Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tunaikan syukurku, hanya Kau yang layak disembah. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kita mau menyembah dan meninggikan namanya.
Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau tuh. Mimbar saya serahkan kepada Bapak. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami dengan kuasa untuk memahaminya dan kuasa untuk melakukannya. Karena kami percaya bahwa Engkau akan memerdekakan kami dalam kebenaran yang kami percayai. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya mengangkat sebuah tema untuk kita masih sesuai dengan proklamasi kemerdekaan kita. Maka saya ajak jemaat sekalian untuk melihat kemerdekaan Kristen yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, ada 4 kebebasan. 4 kebebasan itu disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt pada tahun 1941 atau pada 6 Januari 1941 pada awal Perang Dunia Kedua. Nah, dalam pidatonya tersebut Roosevelt menyebutkan 4 kemerdekaan, 4 kebebasan atau the 4 freedoms. Jadi 4 kebebasan ini yang pertama yaitu freedom of speech, kebebasan untuk berbicara. Yang kedua, freedom of religion, kemerdekaan untuk beragama atau beribadah. Yang ketiga, freedom from fear, bebas atau merdeka dari rasa takut. Dan yang keempat adalah bebas dari kekurangan, kemelaratan, kemiskinan, dan sebagainya, yang disebut freedom from want. Dan pada perkembangannya 4 kemerdekaan kebebasan yang disampaikan oleh Presiden Roosevelt ini diangkat menjadi Piagam Atlantik pada Agustus 1941. Nah, kemudian ini juga dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 1 Januari 1942 menjadi Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jadi kita lihat bahwa kebebasan ini, nah kemudian dianut secara luas, bahkan tadi dikatakan bahwa sudah diambil atau diadopsi menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, karena itu kita di Indonesia juga ada Komnas HAM. Nah, artinya berbicara soal kemerdekaan ini. Tapi alangkah baiknya kita akan melihat dari dasar Alkitab mengenai 4 kebebasan yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Dan seperti biasa, saya mohon dengan hormat Pak Herman untuk membantu saya membacakan firman Tuhan ini. Nah, yang pertama kebebasan berbicara.
kebebasan berbicara atau freedom of speech. Nah, bagi kita orang Kristen bebas berbicara ini yang pertama, bebas berbicara dalam hal apa? Menasehati dan mengajar. Nah, ini sebuah karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di gereja. Roma 12 ayat yang ke-7 dan 8. Roma pasal 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu, jadi kemerdekaan berbicara di sini tidak serampangan. Bukan asal kita menyebarkan gosip atau menyebarkan fitnah dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kebebasan berbicara sebagai anggota tubuh Kristus yaitu karunia yang dikaruniakan, yang diberikan kepada kita untuk melayani dan untuk mengajar. Tidak hanya berbicara Bapak Ibu yang mengajar di sekolah atau yang memberi kuliah dan sebagainya, tapi kita juga mengajar anak-anak kita dalam jalan yang benar menurut firman Tuhan. Kita saling menasihati anggota jemaat kita kalau seandainya mereka belum hidup tertib. Nah, ini kebebasan yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk melakukannya. Dikatakan karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Jadi kita bukan orang-orang yang masa bodoh, orang-orang yang acuh tak acuh. Tapi ketika kita melihat orang lain hidupnya tidak berkenan bagi Tuhan, kita menasihati mereka. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Artinya melakukannya dengan bebas, tidak terikat oleh suatu apapun. Nah, yang kedua dalam kebebasan berbicara berarti kita membangun dan menasihati serta menghibur. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Satu Korintus pasal 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi Tuhan mengaruniakan kepada kita semua untuk bebas berbicara dalam kaitan pelayanan. Dan dikatakan di sini, siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Jadi nubuat yang Bapak Ibu sampaikan ini juga menguatkan hati orang lain tentang bagaimana mereka menghadapi situasi kehidupan masa depan. Karena yang namanya nubuat itu berarti memberikan pengharapan tentang sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Jadi orang yang bernubuat itu ia berkata-kata kepada manusia, kepada sesama kita, kepada jemaat, kepada anggota keluarga kita. Lalu ia membangun, menasehati dan menghibur. Kita ketahui bahwa saat ini banyak orang yang berada dalam masa kesusahan, masa yang tidak memiliki pengharapan, putus asa dan sebagainya. Dan kita sudah diberikan hak itu untuk berbicara dengan bebas, menyampaikannya kepada saudara-saudara kita seiman. Dan yang ketiga yaitu kita bersukacita, mengucap syukur dan berdoa. Ini 3 in 1. 3 kesatuan yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kebebasan kita berbicara adalah mengucap syukur atas apa yang Tuhan perbuat bagi kita di dalam
kehidupan kita. Artinya ciri orang percaya yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kemudian juga kita adalah orang-orang yang senantiasa juga berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa kita juga harus selalu menyampaikan doa kita dengan tidak putus-putusnya. Tuhan tidak pernah melarang kita berdoa. Bebas menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, kerinduan kita, puji-pujian kita, ucapan syukur. Tetapi kadang-kadang kita juga berdoa itu belum merdeka, belum bebas. Kita belum dengan leluasa mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, menyatakan apa yang kita kehendaki dan juga apa yang Tuhan ingin kita jalani di dalam kehidupan ini. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, berdoa ini sudah menjadi hal yang ditekankan oleh firman Tuhan. Jadi kebebasan berbicara ini juga sampai pada puncaknya yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, bagaimana kebebasan kita berbicara? Sekarang ini bukan freedom of speech. Orang bebas mengatakan apa saja. Kadang-kadang berubah menjadi ujaran kebencian, amarah, menjadi hal-hal yang menyakitkan hati orang lain dan hati Tuhan. Nah, kebebasan berbicara menurut Alkitab itu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apapun yang kita keluarkan dari bibir kita, dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti kita sudah bebas untuk kategori pertama yang dikatakan oleh Roosevelt, yaitu bebas berbicara. Bebas berbicara, bebas menyampaikan ucapan syukur kita, doa kita, puji-pujian kita, dan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua yang disampaikan oleh Roosevelt tadi yang sudah diadopsi oleh PBB yaitu kebebasan beragama atau kebebasan untuk memuji Tuhan. Freedom of religion. Nah, tetapi yang terjadi kita lihat bahwa banyak orang belum merdeka. Nah, termasuk kita. Karena kemerdekaan dalam hal beribadah ini bersifat internal dan eksternal. Internal hari Minggu kita beribadah itu halangan muncul dari diri kita sendiri. Barangkali kita punya urusan yang harus kita lakukan berkaitan dengan kehidupan kita sehingga kita melalaikan ibadah. Berarti kita belum merdeka. Ada yang juga tidak tulus hatinya ketika ia datang untuk beribadah. Berarti kita juga belum bebas. Nah, sementara yang eksternal ya sama seperti yang kita saksikan di banyak negara termasuk kita bahwa ada kelompok-kelompok yang melarang kita untuk beribadah. Tapi kita bersyukur bahwa di negeri kita walaupun masih ada kebebasan itu Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka."
Jadi ini kebebasan beragama, kebebasan untuk memuji Tuhan yang disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Berarti bahwa kebebasan untuk beribadah ini ditekankan bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kebebasan yang dikatakan di sini yaitu bahwa firman, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Banyak orang yang menyebut dirinya Kristen belum merdeka. Oleh karena apa? Belum hidup dalam firman. Belum merdeka, belum meluangkan waktu, belum memberikan hatinya untuk didiami oleh firman. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan kita dari dosa adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang baru percaya kepada Dia ini, dengan menegaskan bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena apa? Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena itu ayat 34 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau kita pun sudah percaya pada Tuhan, tetapi kita masih melakukan dosa, berarti kita belum merdeka. Belum merdeka dalam hal beragama, belum merdeka dalam hal beribadah kepada Tuhan, belum merdeka di dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, upah dosa itu adalah maut. Berarti bahwa kita bukan saja dibelenggu, diperbudak oleh dosa, tapi itu akan membawa kematian kekal, yaitu maut. Jadi bukan sekedar kita beragama, bukan sekedar kita menyembah Tuhan, tapi kita harus merdeka di dalam segala hal, terutama di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu dikatakan bahwa kemerdekaan Kristen ini adalah karya Kristus semata-mata. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya kemerdekaan yang hakiki bagi kita yaitu merdeka dari dosa. Bebas dari belenggu dosa, bebas dari godaan-godaan dunia ini, dan kita mempunyai kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya di dalam Galatia pasal 5 Paulus menegaskan kembali hal itu kepada orang-orang Galatia. Galatia 5 pasal 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi kalau Kristus sudah memerdekakan kita, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yaitu kita memperhambakan diri untuk aturan-aturan dunia ini yang menyingkirkan kita dari kebiasaan kita beribadah atau yang membuat kita goyah di dalam iman kita. Karena itu diperingatkan, berdirilah teguh. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, artinya jadilah kuat di dalam iman kita. Jadilah orang Kristen yang bangga memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita. Nah, karena itu bagi kita firman Tuhan ini, kebebasan di dalam memuji dan menyembah Tuhan ini sudah Tuhan ingatkan bagi kita bahwa Dia sudah memerdekakan kita. Nah, karena itu kalau kita mau menjadi murid Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada kebenaran itu. Nah, sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Lalu merdeka yang ketiga adalah freedom from fear. Merdeka bebas dari rasa takut. Dan rasa takut dalam bahasa Alkitab disebut phobos atau fobia, yang kita dengar itu populer juga. Dikatakan itu apa? Takut kepada penyebab takut. Jadi penyebab takut atau sesuatu yang menyebabkan kita takut itu apa? Kemudian kita merasa takut, misalnya merasa takut masa depan kita, merasa takut ekonomi kita, merasa takut hari tua kita, merasa takut keadaan kita apakah aman atau tidak.
Lalu hal-hal yang mengerikan dalam hidup kita. Ini juga yang ditegaskan bahwa kita harus bebas dari itu. Lalu juga yang diingatkan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu bukan berarti bahwa kita bebas. Tapi takut kepada Tuhan ini artinya kita menghormati, kita mengagungkan nama Tuhan. Nah, mengapa kita bebas atau lepas dari rasa takut itu? Dikatakan bahwa karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Saya kira ini adalah tema gereja ini entah tahun ini atau tahun lalu. Matius 14 ayat 27. Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketakutan akan hilang ketika kita memusatkan perhatian kita atau mata kita tertuju pada Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sering kita tidak tenang karena tidak mengarahkan mata kita, pikiran kita, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Sehingga kita menyebut diri kita orang Kristen, orang beragama, kita pun masih dihantui oleh rasa takut. Nah karena itu Tuhan bilang tenanglah. Lalu berikutnya apa? Aku ini, artinya lihatlah kepada Tuhan. Fokuskan pikiran kita pada Tuhan, pada apa yang dikatakan. Jangan takut, karena kehidupan kita bagai gelombang laut yang kapan saja bisa terjadi. Bisa berupa angin sakal, bisa berupa menjadi angin gurita yang membuat kehidupan kita ini terombang-ambing. Tapi ketika kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka rasa takut kita pun akan lenyap. Nah kemudian Tuhan memberi jaminan pada masa Nabi Yesaya, yaitu pada Yesaya 35 ayat 4 dan 41 ayat 10. Ketika orang Israel boleh dikatakan mereka sedang pada masa raja-raja mereka yang begitu berhasil dan sebagainya. Tetapi mereka kemudian akan menghadapi pembuangan di Babel sehingga itu menimbulkan rasa takut. Tapi jaminan firman Tuhan ini mengangkat rasa takut mereka. Yesaya 35 ayat 4 dan 41 ayat 10. Yesaya pasal 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kami. Yesaya pasal 41 ayat 10. Ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah jikalau dikatakan bahwa ketakutan atau fear, freedom from fear, bagaimana kita bebas dari ketakutan ini? Termasuk penyebab takut. Dan penyebab ketakutan kita menurut Yesaya 35 ayat 4 adalah tawar hati. Saudara dan saya menghadapi persoalan kehidupan ini, kita tawar hati itu akan meningkat menjadi ketakutan yang menyebabkan kita tidak berani melangkah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Nah kemudian diulangi kembali, ditegaskan apa yang sudah disebutkan Tuhan Yesus dalam Matius 14. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembebasan. Artinya ketika kita dibelenggu dengan rasa takut, memandanglah kepada Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan yang akan membebaskan kita dari rasa takut kita. Karena Tuhan datang dengan pembalasan. Apa yang kita takutkan, Tuhan membalasnya dengan sukacita. Apa yang kita gelisahkan, Tuhan membalasnya dengan hati yang kuat, hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Jadi penyebab rasa takut ini, Tuhan ingin memerdekakan kita dari keadaan kita yang tawar hati, yang juga mengalami kegelisahan dan berbagai macam hal. Nah ini kemerdekaan
di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan kita sedang berani, bahkan dalam keadaan kita takut sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan tidak kuat hati. Nah, karena apa? Allah menyertai kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita takut kesehatan kita misalnya. Dokter sudah memvonis kita, Tuhan mengatakan aku akan menolong engkau. Ketika usaha kita juga dalam keadaan bangkrut menyebabkan kita takut, Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan pelik dalam kehidupan ini, Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Karena kadang-kadang kita juga tidak berdaya. Sebagai orang-orang percaya sekalipun, kita perlu uluran tangan Tuhan untuk memegang kita melewati masa-masa sulit kita. Dan itu mengingatkan, inilah aku, jangan takut. Menunjukkan bagaimana ketika itu Petrus hampir tenggelam. Tuhan tolonglah aku. Tuhan mengulurkan tangannya dan mengangkat dia dari tengah-tengah laut. Dan ini yang harus menjadi kebebasan bagi kita pada peringatan kemerdekaan kita yang ke-77 ya. 77 itu di bahasa Alkitab itu angka sakral. Angka 7, 70 kali 7, 7 kali 7 dan seterusnya. Berarti sudah kelipatannya 11 kali ya. Ya, 11 kali kita merdeka. Kalau Roosevelt hanya mengatakan 4, kita sudah 77. 77. Berarti kemerdekaan itu harus sepenuhnya ada pada kita. Dan yang terakhir, ini yang kita hadapi sehari-hari. Merdeka dari kekurangan atau merdeka dari kemiskinan dan kemelaratan. Freedom from want. Nah, Alkitab menyatakan bahwa kalau kita merdeka, ingin merdeka dari kekurangan, dari kemelaratan, dari apa yang kita inginkan, kita harus ingat yang ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa pada zaman Tuhan Yesus juga banyak orang miskin. Nah, sehingga kata Alkitab Perjanjian Baru itu katanya tokos. Tokos itu berarti tidak memiliki sesuatu selain mengemis. Selain mengemis. Nah, artinya bahwa orang-orang pada masa Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Nya ketika ia khotbah di bukit, banyak orang yang miskin. Tapi kenapa Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh miskin? Justru dikatakan berbahagialah orang miskin. Nah, ini tidak masuk akal. Kalau kita katakan orang kaya berbahagia, itu semua orang keprok. Ya, bertepuk tangan. Tapi ketika kita miskin, kita bokeh, kita tidak punya apa-apa, lalu orang mengatakan berbahagia, ini kan sangat kontras. Nah, sehingga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di mana? Di hadapan Allah. Nah, karena orang miskin demikian, dia membawa kemiskinannya, kekurangannya, kemelaratannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Dan kemudian dia menghadapi kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh karena apa? Kemiskinannya ini Tuhan menggantikannya dengan sukacita. Tidak membuat dia merasa diri minder, merasa diri orang yang tidak berdaya dan sebagainya. Karena apa? Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berarti orang miskin di hadapan Tuhan ini sebenarnya orang yang paling kaya. Karena apa? Dia sudah punya kepastian keselamatan. Punya kerajaan surga. Nah, dibanding orang kaya yang diceritakan di dalam Alkitab antara Lazarus dengan orang kaya. Ketika dia mati, wah ini tolonglah Tuhan. Suruh Lazarus datang membawa sedikit air dan sebagainya. Tuhan bilang gak bisa. Ya, jadi kemerdekaan dari kekurangan kita, kebutuhan kita dan sebagainya. Kalau kita miskin, ya datang di hadapan Tuhan doa. Kalau tidak punya uang, datang Tuhan saya tidak punya uang. Tuhan saya tidak punya beras. Tuhan saya tidak punya pekerjaan. Tuhan saya tidak punya masa depan. Nah, itu berarti kita membawanya di hadapan Tuhan dan Tuhan mengubahnya menjadi kebahagiaan. Nah, yang kedua yaitu kita ketika ingin bebas dari kekurangan kita, Alkitab mengatakan itu dalam Mazmur 23 ayat 1. Sangat populer ya Pak.
Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini harusnya menjadi pekik kemerdekaan orang Kristen. Ya kalau sekarang tiap 17 Agustus kita bilang merdeka, merdeka. Nah sekarang coba Tuhan. Merdeka dari kekurangan karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah Yehova Ra'ah. Tuhan yang menggembalakan saudara dan saya. Tidak akan kita kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Takkan kekurangan aku. Nah sehingga ketika berada dalam kekurangan apa yang kita lakukan? Ya kita berseru kepada gembala. Kita menuntut kepada gembala kita. Tuhan firman-Mu mengatakan tidak kekurangan aku. Kenapa sekarang ini aku kekurangan? Ya Tuhan bilang ya lewat lembaga kekelaman sebentar. Tapi nanti di sebelah sana ada padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Yang kedua, kebutuhan kita teratasi dalam Tuhan. Jadi yang pertama tadi, karena Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita ingin merdeka dari kebutuhan dan kekurangan kita, itu akan teratasi dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi kita merdeka dari kebutuhan kita oleh karena apa? Semuanya teratasi dalam Tuhan. Makanya Paulus bilang, aku tahu ya apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya, nuansa kehidupan itu kita alami sebagai orang percaya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan supaya kita tidak mengandalkan diri kita semata-mata. Tapi kita berharap pada Tuhan. Tapi ketika kita kelimpahan, kita juga tidak lupa untuk mengucap syukur untuk kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah karena itu dikatakan bahwa itu sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan orang percaya. Aku tahu apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Nah karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya ketika kita kekurangan, kita bisa mengatasi itu karena kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita hadapi tidak ada yang berlangsung di luar kendali, di luar kuasa, di luar kedaulatan Tuhan. Nah itu sebabnya kalau kita kekurangan itu bukan berarti kesempatan untuk bersungut-sungut, kesempatan untuk mogok di hadapan Tuhan. Tetapi justru kesempatan untuk kita semakin mencari wajah Tuhan. Dan kalau kita baca bagian ini seluruhnya, Paulus mengucap syukur karena pada saat kekurangan ada jemaat-jemaat yang memenuhi kebutuhannya yang Tuhan utus, Tuhan kirim mereka untuk memberikan bantuan karena pada masa itu Paulus berada dalam penjara. Nah, semua kebutuhan kita tersedia dalam Kristus. Dan Filipi 4 ayat 19 ini ayat populer ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Freedom from want. Berapa banyak yang Tuhan cukupkan di sini? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Berarti keperluan tubuh, roh, jiwa kita ini sudah disediakan Tuhan dengan limpahnya. Tapi kita ingat kata pertama, Allahku. Berarti Tuhan itu harus menjadi Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, bukan Allah orang lain. Allah saudara dan saya, Allah kita yang kita sembah itu yang menyediakan segala yang kita perlukan. Tapi ketika kita berada dalam masa kesukaran dan kita tidak merdeka dari itu barangkali karena kita lupa bahwa ada Allah kita yang adalah gembala kita. Allah kita yang mencukupkan segala keperluan kita. Nah karena apa? Menurut kekayaannya. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang miskin, tapi Tuhan adalah Tuhan yang kaya. Walaupun dikatakan bahwa Dia mengosongkan dirinya menjadi miskin, datang ke dunia ini demi menolong kita.
dan menyelamatkan kita. Sebab itu kemerdekaan ini saya kira juga seringkali disampaikan dalam doa berkat oleh Pak Gembala, bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita miskin, kita kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Barangkali kita jadi omongan orang, kita diejek-ejek orang. Barangkali kita jadi buah bibir orang yang tidak baik. Tapi begitu Tuhan menolong kita, bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita, tapi memulihkan harga diri kita, harkat kita, kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Karena dosa itu membuat kemuliaan kita hilangkan. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan itu Tuhan kembalikan. Jadi apalah artinya kebutuhan-kebutuhan duniawi ini yang di mata Tuhan sangat sederhana untuk dikerjakan oleh Tuhan. Tapi kemuliaan itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Nah karena itu kita lihat bahwa kemuliaan yang disediakan Tuhan ini hebat bagi kita. Nah bagaimana dengan uang? Nah karena mata uang kita fluktuatif ya. Ini sudah 14.000 sekian. Nah apakah kita bergantung pada uang kita atau pada Tuhan? Ibrani 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dan saya akan bebas dari kekurangan keuangan kita kalau kita tidak menjadi hamba uang. Tapi kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, menjadi hambanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang menjadi hamba uang, seluruh waktunya digunakan untuk mencari uang. Tidak ada waktu yang tersisa untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada waktu yang tersisa untuk memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang menjadikan Tuhan adalah gembalanya, Tuhan adalah Tuhan yang kaya, yang memenuhi segala kebutuhannya. Maka dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya pada saat dia kekurangan. Nah sehingga kalau Roosevelt menyampaikan 4 kemerdekaan tadi, apakah kita sebagai orang Kristen sudah bebas? Dan Alkitab mengatakan bahwa kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Nah karena apa? Kristus yang telah memerdekakan kita. Dosa beres karena dia sudah mati di kayu salib. Kebutuhan sehari-hari kita juga beres kalau kita menjadikan dia adalah gembala kita. Kebutuhan keuangan kita beres karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rasa takut kita beres oleh karena apa? Inilah aku, jangan takut. Jadi kemerdekaan sejati bagi kita di dalam iman Kristen menurut Alkitab jelas di sini bahwa saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah memperoleh kemerdekaan sejati dalam Kristus. Hanya ada dalam Kristus merdeka untuk mewartakan kasih-Nya, keajaiban Tuhan, merdeka dari dosa, merdeka dari ketakutan dan kekurangan. Karena Alkitab juga menyatakan di ayat terakhirnya, coba kita pegang teguh ya, 2 Korintus 3:17 sebagai penutup firman Tuhan hari ini. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara. Roh Tuhan sudah dimeteraikan dalam hati kita. Berat saudara dan saya adalah orang-orang merdeka, karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh ada dalam hati kita merdeka. Roh Allah ada dalam pikiran kita merdeka. Roh Allah ada dalam rumah tangga kita merdeka. Roh Allah ada dalam usaha dan pekerjaan kita merdeka dari segala sesuatu. Amin. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah menyelenggarakan akan ibadah ini, yang sudah melayani. Tuhan, pakai kami semakin indah melayani Engkau ya Tuhan, untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Domingus Naat bersama dengan Ibu yang boleh pada pagi hari ini bersama-sama telah memberitakan kabar sukacita
memberitakan ya Tuhan kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh selalu mengalami kebebasan dalam setiap hal, dalam segala hal ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan keselamatan dan pemulihan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak boleh merasa khawatir dan takut dalam segala hal. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga boleh meneguhkan dan menguatkan pengiringan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan, Kau tolong bagi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan yang memimpin negara kami, Bapak berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapak. Tuhan juga menolong jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan, mungkin saat ini ada di dalam kekurangan secara finansial. Tuhan, Kau Maha Tahu, Tuhan akan memberikan kecukupan kepada kami semua. Yang sakit, Bapak kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai dalam kehidupan kami. Yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah ataupun yang sudah meniti karir Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menolong dan Tuhan memberkatinya sehingga semua yang mereka kerjakan boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengambilkan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh